Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan ia terbuka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat soal minyak. Hal ini Maduro katakan saat melakukan wawancara dengan televisi pemerintah pada Kamis 1 Januari 2026. Awalnya Presiden Venezuela itu menjelaskan ia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada November 2025 lalu. Percakapan itu ia sebut dilakukan dengan penuh kehormatan. Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. Dalam percakapan itu, ia mengaku telah memberitahu kepada pemerintah AS bahwa Venezuela siap membahas kesepakatan untuk memerangi perdagangan narkoba. Caracas juga Maduro sebut siap menerima investasi AS jika Washington menginginkan minyak mereka. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Amerika sebelumnya pernah bermitra dengan Caracas untuk mengembangkan ladang minyaknya. Venezuela merupakan anggota pendiri OPEC pada tahun 1960 dan menjadi pengekspor minyak utama, terutama setelah PDVSA didirikan pada tahun 1976. Pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Venezuela masuk sekitar 1,5 hingga 2 juta barel minyak per hari ke AS. Namun ekspor mulai menurun tajam setelah Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1998. Chavez membentuk kembali sektor minyak negara itu, menasionalisasi aset, merestrukturisasi PDVSA, dan prioritaskan tujuan domestik dan politik di atas pasar ekspor tradisional. Situasi makin rumit bagi AS ketika Nicolas Maduro naik menjadi presiden Venezuela. Trump di periode pertamanya berlakukan sanksi minyak pada tahun 2017 dan semakin memperketatnya pada 2019. Langkah-langkah ini membatasi kemampuan Venezuela untuk menjual minyak mentah ke AS, sekaligus membatasi akses ke pasar keuangan internasional. Saat ini, Chevron adalah satu-satunya perusahaan minyak AS yang terus beroperasi di Venezuela, di bawah lisensi khusus yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lisensi ini memungkinkan perusahaan itu tetap beroperasi, meskipun Caracas terkena sanksi minyak. Saat ini ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela semakin tinggi. Sebelum akhirnya Maduro menyatakan siap membuka negosiasi dengan Trump, serangan darat pertama dilakukan Amerika terhadap Caracas pada Senin 29 Desember 2025 lalu. Aksi ini menandai eskalasi tajam hubungan Washington dan Caracas yang selama beberapa bulan terakhir ini sudah memanas akibat operasi militer Amerika Serikat di kawasan Karibia dan Pasifik Timur. Trump secara terbuka mengklaim telah terjadi ledakan besar di area dermaga Venezuela. Trump menyebut lokasi itu sebagai tempat utama pemuatan narkoba ke kapal-kapal kecil. Meski begitu, ia tidak mengungkap secara rinci siapa pelaku operasi tersebut dan di mana persisnya serangan dilakukan, selain menyebut kawasan pesisir Venezuela.